Jadi ya surprise dengar itu. Jadi ya saya bilang dapat rezeki saya bilang kan. Karena inilah game yang saya siapkan memang. Karena kalau saya berstatement seperti itu berarti saya siap. Karena hangat tidur dia pasti. Kalau sebagai seorang praktisi gulat juga ya, yang sama dengan barangkali lebih kurang sama dengan Islam Makhachev. Gimana sih caranya ngalahin si Islam Makhachev ini kalau misalnya Eko punya pendapat gitu ya, punya tips? Halo Eko, mungkin salah satu pertanyaan ini ya yang pengen diketahui penggemar, 50.000 US itu buat apa? Bonusnya. Ini. Ya saat ini masih saya tabung karena istri saya kan lagi hamil juga. Lagi untuk persiapan buat anak yang kedua ini sih. Tapi belum ada kepikiran buat beli ini beli itu, belum ada sih. Oh, iya. Beli dulu. Apakah ini ada rencana untuk nanti mungkin dipakai juga sebagian untuk yang rencana bikin sasana Eko di Samarinda atau gimana? Sudah saya pikirkan, cuman kan saya lagi sibuk di Singapura kan, dan malah nggak terfokus gitu loh. Karena ke Samarinda kan cuma seminggu. Mungkin kalau sebulan atau 2 bulan saya kembali ke Samarinda baru dapat timingnya. Tapi plan sudah ada gitu. Ya. Itu kabar Mbak Nurdila apa namanya mengandung lagi kapan itu tahunya Eko? Apakah sebentar sebelum pertarungan kemarin atau sudah lama? Kan pasti jadi ininya mungkin beda ya, suasana hatinya juga mungkin beda menjelang persiapan. Pas di KL sih. Nah, istri saya bilang, kan istri saya tinggal hampir sebulan kan. Iya. Udah pas ke KL aku telat katanya kan. Ya udah, jadi beli alat, tiba-tiba loh surprise gitu. Jadinya surprise, kaget. Kan istri saya datang hari Senin. Iya. Jadi ya surprise dengar itu. Jadi ya saya bilang dapat rezeki, saya bilang kan. Mudahan dapat. Iya. Iya. Terus itu Mas apa namanya? Sorry Mas Wid nih sambil pengen tanya juga gitu. Apa namanya? Itu kan Mas Eko belum teruji ya, kalau kata fans itu banyak yang bilang Eko kan menangnya cepat terus nih, ronde pertama terus gitu. Sementara ketika udah level tinggi, petarung kan mungkin lebih hati-hati, nggak apa-apa yang penting menang gitu karena pertaruhannya tinggi gitu kan. Apalagi kalau World Championship yang kejuaraan dunia itu bisa sampai 5 ronde gitu. Nah, jadi ada kekhawatiran Eko ini karena yang sebelumnya kan nggak pernah berkeringat kan, kayak baru berapa menit langsung ini gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan nanti lawan yang seimbang terus bisa nyampe 3 ronde gitu, apakah stamina kardio itu menurut Mas Eko akan jadi sesuatu yang kendala, atau sebetulnya ya secara stamina udah siap juga semasa latihan gitu? Gimana tuh Mas? Inilah strategi saya gitu loh sebenarnya. Karena kalau main kan pikiran sudah pasti main 3 ronde kan. Iya. Kalau musuh bertahan kan pasti main 3 ronde. Kalau nggak tahan bikin malu kan. Gitu loh. Dan inilah strategi. Makanya saya bilang ya mereka tahu teknik saya di ground dan striking sedikit kan. Tapi mereka tidak lihat nanti pas ketemu musuh yang, makanya saya selalu minta musuh saya yang di atas gitu loh, yang bagus di ground, yang bagus di striking, jadi saya bisa main gitu. Tapi kalau mereka hanya bagus di striking, saya bilang kan sangat mudah untuk dijatuhkan di ground. Tidak mudah untuk belajar di ground, itu tidak mudah. Jadi ya nanti saya akan tunjukkan kalau misalnya musuh lebih di atas, saya akan tunjukkan performa yang lebih baik gitu kan. Iya. Ini juga pasti bukan cuma penggemar ya, tapi melihat statistiknya Eko
ini calon-calon lawan pasti juga punya pikiran begitu kalau menurut saya. Jadi, Eko menang 1 ronde terus nih. Berarti solusi gua ajak main lama gitu. Ajak main lama. Mereka ya pasti ada pemikiran Eko nih nggak akan kuat nih main 3 ronde nih. Ya, tapi tadi kalau yang Eko bilang mudah-mudahan Eko sudah menyiapkan itu ya, senjata rahasia gitu. Jadi begitu lawan mengira bahwa strategi bermain 3 ronde itu akan bagus buat Eko gitu ya, akan menguras tenaga Eko, ternyata mereka nanti bisa kaget gitu. Mudah-mudahan sih itu ya, Eko ya, sudah mempersiapkan senjata rahasia itu ya. Karena kalau kita, kalau saya kan juga sparring kan juga sampai 5 menit kali berapa ronde kan. Dan saya juga paksa kardio saya juga saya paksa juga, saya berlatih. Tidak mungkin saya berlatih tidak masa kardio kayak gitu kan. Iya. Lihat aja dari musuh-musuh saya kemarin mau bermain cepat sama saya, mau bermain lama sama saya gitu loh. Tapi buktinya saya bawa dia ke ground nggak tahan juga kan, gitu loh. Karena di ground lebih capek daripada stretching. Ya, itu bisa diuji lah. Kalau main di stretching saya tahan lebih lama. Tapi kalau di ground itu memang agak kewalahan kalau di ground. Makanya saya bilang kalau di ground fisiknya nggak bagus, bakalan habis. Ya, itu Mas. Itu dia napasnya sudah mau putus di bawah kemarin. Sudah haho-haho. Gitu. Iya. Ya, makanya saya tahu udah haho-haho, ini udah habis saya bilang kalau seperti ini. Gitu kan. Nggak tahan lagi gitu. Karena saya benar-benar saya bawa saya bawa ke ground betul kan, mau berdiri agak susah dia, saya pressure gitu. Karena inilah game yang saya siapkan memang. Kenapa saya siapkan? Karena dari pelatih saya yang dulu bilang seperti itu, Eko kalau bisa main cepat, karena biar musuhmu tidak tahu gamemu seperti apa gitu kan. Tapi kalau saya bermain bagus di stretching, mereka akan tahu gitu loh. Karena video yang kita tonton dengan aslinya tuh kurang lebih permainannya seperti itu gitu. Oke. Oh iya Mas. Kemarin. Lanjut aja Mas Wi dulu. Sorry. Iya. Mungkin kemarin waktu habis pertandingan kan Eko bilang kasih saya bulan depan main lagi. Bulan depan karena Eko nggak keringetan di 162 kan. Kalau bulan depan itu apakah bisa Eko untuk mungkin bulan Desember ya barangkali di apa ya Farul ya 164 barangkali ya. Iya. Kalau 1 bulan lagi. November tuh November ada 163 sama. Oh iya, November juga ada 163 ya. One Prime Video 4. Nah, tapi Desember juga ada di Manila yang 164 sama One Prime Video 5. Nah, itu kira-kira Eko siap nggak kalau misalnya ternyata benar-benar nih ditaruh 1 bulan setelah 162 gitu? Kalau saya berstatement seperti itu berarti saya siap. Ya kan? Saya bilang kalau perlu jangan 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu saya siap main. Mantap. Gitu. Ya saya harus siap karena saya fighter gitu. Tinggal berat badan aja. Dan saya juga habis ini kan saya balik langsung ke Singapura dan persiapan lagi. Iya. Saya ambil long rest, nggak pernah. Jadi saya ngambil pendek istirahat dan saya langsung berlatih ke gym. Nggak pernah saya di Singapura saya nggak latihan biasa nggak. Saya latihan kembali ke Singapura. Misalnya Minggu Senin saya sudah berlatih keras lagi gitu. Jadi saya nggak ada mau kendor-kendor latihan. Ya habis nggak ini sih nggak keringetan nggak ada keringetnya orang si Mitch Chelsea juga bilang gitu kan. Ini mah nggak keringetan ini. Kecepatan. Saya udah prediksi. Kalau saya diwawancara sama dia kan, ini habis sama kamu dia bilang itu. Oh sebelum itu ya sebelum 162 ya dia ngomong sama Eko ya. Ya harap kan dia juga berharap saya ketemu top 5 gitu. Pertama kenapa? Itu dia bilang ya, saya bilang ya nggak apa-apa, saya bilang kan ya namanya ya permainan kan.
Dia bilang, ini cepat lagi sama kamu nih. Dia bilang, enggak. Kalau MMA kan kita tidak bisa memprediksi gitu. 1 detik selesai gitu. Kita lainnya kita pukul orang. Ini MMA nggak sembarangan, apalagi small glove lebih keras. Beda kalau big glove biar saya tahan pukul kalau gitu loh. Kalau small glove Ya, saya mau tanya. Oh iya, Edo, silakan. Ya, selamat sore Mas Eko. Ya, kemarin tuh luar biasa ya, penampilannya Mas Eko. Finish lawannya cuma 1 ronde. Setelah Mas Eko ini, saya mau tanya ya. Misalnya nanti misalnya ya ini di lawan top 5. Nah, untuk keperebutan gelar itu kira-kira butuh berapa duel lagi Mas Eko? Kira-kira. Misalnya di lawan top 5 di berikutnya. Kalau saya sih tidak bisa memprediksi karena semua kan dari one. Saya tidak tahu, misalnya saya ketemu top 5 ini, saya menang. Berapa kali lagi saya untuk perebutan, saya nggak tahu. Karena yang menentukan dari one semua kan. Gitu. Jadi saya tidak prediksi. Gitu. Besok langsung dibuat dulu, pandangannya gimana Mas? Misalnya, ini cuma berandai-andai. Misalnya langsung dihubungkan sama Demetrius Johnson gitu. Gimana Mas pandangannya? Suaranya kurang jelas Mas. Mas Oh iya. Farul dengar? Oh iya. Iya agak itu. Tapi pertanyaannya kalau dengan Mas Eko misalkan nanti top 5 atau misalkan setelah ini juga tiba-tiba ada apa gitu ya, misalkan DJ lawannya tiba-tiba pull out nanti misalkan ya, terus Mas Eko harus melawan dia secara mendadak gitu. Kira-kira bagaimana tuh Mas Eko untuk melihat laga itu? Kira-kira DJ kuatkah nahan pukulan Eko Roni, kan sekarang udah makin tajam nih gitu. Atau kira-kira heel hook Mas Eko bisa mantep gak nih kalau kena DJ nanti gitu? Saya kalau sampai ketemu DJ, bagi saya itu hal-hal yang luar biasa kan. Sangat luar biasa karena DJ adalah legend di UFC dan juga itu yang dulu sering saya nonton. Tetapi kalau ketemu sama dia, saya tidak mau waktu persiapan 1 bulan, tidak. Saya mau waktu 3 bulan atau ya paling tidak 3 bulan karena saya harus matang mempersiapkan ketemu DJ. Tetapi DJ pernah kalah dengan juara Olimpik gulat Henry Cejudo. Dan itu banyak bermain di striking. Karena DJ bermain di ground dia sangat ulet. Saya sudah tahu gamenya DJ sudah tahu karena dia pemain yang ulet dan agresif. Ibarat kata pemain licin lah. Jadi ya kalau sampai bisa ketemu sama dia, saya akan persiapkan. Tetapi kan mungkin saya harus bisa main 2 atau 3 kali di top 5. Baru saya layak. Gitu. Karena kan kalau saya hanya 1 nanti yang anunya ribut kan. Yang di atas-atasnya lagi ya ribut ya. Ya. Karena top 5 kan kelas neraka gitu. Kok tiba-tiba itu kan. Jadi saya juga nanti dibilang orang, ini nanti anak emasnya ini gitu kan. Saya tidak mau terjadi hal seperti itu dan saya ingin merintis memang dari bawah dan saya buktikan ya jatuhnya nanti pasti akan bertemu sama DJ. Iya. Tapi kira-kira Mas Eko kan selama cedera tangan kanan tuh mempertajam pukulan kirinya tuh. Kira-kira kalau kena rahangnya DJ dia kuat nggak tuh Mas? Kalau kena pukulan kirinya Mas Eko. Sorry Mas, diulangi. Kalau kena rahangnya tidur dia pasti. Ya. Karena DJ kan sama-sama ya. Dia kuat di gulat juga sebetulnya. Dia backgroundnya gulat juga. Jadi battle of wrestler nih nanti nih. Kalau di gulat kita harus bermain di striking. Karena kekalahan dia melawan Henry Cejudo di striking. Lewat decision kan. Setelah dia kalah lawan Henry Cejudo, dia langsung hengkang, tidak main lagi di UFC. Iya. Dia terakhir perebutan sabuk itu.
Walaupun itu agak karena split ya tipis ya. Banyak yang bilang DJ sebenarnya yang menang, ada juga yang bilang memang Cejudo gitu. Cejudonya juga kan setelah itu kayak sekarang ya mau comeback lagi dia ya. Dan sering-sering komen juga tuh di IG One Championship yang global gitu kayak trilogi gitu. DJ sama Cejudo. Oke. Mas, ini mungkin saya sekalian nanya juga nih penasaran karena Mas Eko kan tanding di 162 dan seperti kita ketahui bahwa 162 itu kan angka spesial ya Mas Eko ya. Tanggal lahir Mas Eko tanggal 2, Mbak Dila tanggal 16 gitu. Nah, apakah karena 162 ini terasa sempurna gitu. Rekor diperpanjang, menang cepat lagi, kuncian heel hook kan baru pertama juga Mas Eko gitu. Terus yang lebih spesial dapat hampir 800 juta ya, itu 50.000 USD. Kira-kira apa nih Mas kayak apakah memang perfect aja waktunya gitu, sempurna aja atau gimana ada motivasi tersendiri bahwa oh dia nih gitu. Ini saatnya untuk menampilkan sesuatu yang spesial gitu. Karena ini kan kejadian yang sangat langka gitu. Nggak mungkin terjadi lagi Mas Eko, kecuali Mas Eko ganti username ya nanti kalau tanding lagi. Ya yang saya bilang sama teman-teman kan berarti 162 ini adalah angka hoki bagi saya dengan istri saya. Selain saya mendapatkan bonus, saya juga mendapatkan baby kan, gitu. Jadi ya berarti angka ini membawa saya tidak juga beruntungan enggak. Tetapi bagi angka ini bagi apa? Membawa apa ya maksudnya? Semangat saya lah, motivasi saya gitu loh. Karena kan angka ini kan sudah lama juga saya bawa kan, dan ya motivasi bagi saya dan istri saya gitu. Apalagi istri saya bisa sampai ke atas ring kan, surprise. Ke Leon ikut ya Mas waktu itu ya, udah ke ring juga enggak? Maksudnya ke Axiata Arena. Enggak, kalian nggak boleh kan? Jadi kalian di Indonesia masih Hmm. nggak boleh, anak-anak masih belum boleh. Jadi ya pertama saya masuk di atas ring kan itu luar biasa bagi saya. Oh iya, sama ini lagi Mas mau tanya terkait video kemarin kan Mas Eko trending di YouTube juga salah satu yang top 20 gitu di One Championship Indonesia dengan komen ratusan gitu, 500 lebih. Di IG pun sama, beberapa postingannya kebanyakan netizen Indonesia yang bilang top 5 gitu. Nah, saya pernah dengar cerita kalau dulu ketika ayah mertua Mas Eko masih ada kan beliau yang paling aktif nge-share, ayo jangan lupa nonton di WhatsApp grup gitu kan, yang kayak link-linknya ke teman-teman dinas Bapak waktu itu di dinas di Samarinda kalau tidak salah ya Mas ya, di Kaltim. Itu yang apa namanya salah satu yang paling aktif juga gitu share-share linknya gitu. Nah, apakah ada semacam apa ya Mas kayak dari pemerintah Gubernur Kaltim gitu yang mengucapkan selamat ke Mas Eko atau kan kalau dulu sempat ada nonton bareng karena ada almarhum Bapak yang semangat seperti itu gitu. Gimana Mas? Ada ceritakah dari kampung halaman? Kalau dari pemerintah sih sama sekali tidak ada ucapan selamat, dan ya dari pemerintah ya gubernur, wali kota semua tidak ada. Tetapi saya tidak mau berkecil hati, tidak mau, ya saya biasa tetap, orang-orang di Samarinda udah memulai mengenal saya gitu. Gitu kan. Bagi saya ucapan selamat ya biasa aja. Gitu kan. Saya tidak mau berkecil hati juga. Tetapi saya sekarang di One Championship membawa nama Indonesia dan membawa nama daerah. Walaupun dia tidak menganggap saya, bagi saya itu biasa, nggak apa-apa. Namanya kan kita merintis Mas, ya kan? Ada yang suka dan tidak suka kan. Nanti kalau saya sudah dapat belt, mereka baru sibuk.
Sebenarnya kan dia seharusnya mereka tahu perjuangan orang itu seperti apa kan. Saya juga dulu sama di atlet masih amatir sama biasa gitu loh. Nggak mau nggak ada ucapan terlalu berlebihan, nggak ada. Seharusnya kan kalau dia memberi ucapan, saya tidak mau, bukan saya berharap apa imbalan atau apa, enggak. Ucapan selamat bagi saya itu luar biasa karena saya putra daerah. Saya membawa nama besar Kalimantan Timur kan, apalagi Samarinda dan juga Indonesia kan, gitu loh. Nggak sembarangan. Saya tidak berharap apa-apa, tapi ya nggak apa-apa. Saya biasa aja sih mas. Nah, karena dukungan buat Mas Eko sebenarnya luar biasa juga kalau di sosial media ya, di beberapa video yang di-share Mas Eko juga banyak yang menyambut, dan iya sebetulnya udah mulai banyak sekali yang mendukung Mas Eko untuk dapat top 5 gitu. Apalagi nanti kalau misalkan bisa ketemu DJ saat dia masih jadi juara, itu akan jadi sebuah peristiwa luar biasa gitu ya, bersejarah mungkin. Dan mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ya, karena kan udah mulai mengerucut nih peta persaingan di flyweight gitu. Orang sebulan lagi mau tampil lagi kok nanti. Iya betul, siap-siap Mas, November atau Desember nih sebelum 2023 ya. Iya. Ya. Oke, iya itu Mas tadi apa namanya, sebulan atau dua bulan lagi kan diharapkan tanding lagi, jadi nanti mulai mengerucut lagi nih siapa nih yang calon penantang DJ selanjutnya nih. Mungkin harus lewatin nama-nama Yuya Wakamatsu, Moraes gitu ya sebelum ke DJ, tapi bisa lah. Oke. Ya Mas Wid silakan. Mungkin dari aku mungkin terakhir, mungkin tadi Eko juga udah nyebut-nyebut ini ya, UFC. Nah kan baru-baru ini juga kan di organisasi sebelah itu ada juara baru kelas ringan ya, Islam Makhachev ya. Ini mirip-mirip sebetulnya kalau saya lihat ya dengan Eko gitu. Maksudnya dia dibesarkan dengan gulat gitu, dengan gulat, dan ya itu gulat itu menjadi senjata dia untuk ya sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab teka-tekinya si Islam Makhachev gitu ya. Udah 11 kali menang beruntun. Mungkin teorinya gampang gitu. Kalau mau ngalahin Islam Makhachev ya di KO gitu. Tapi ya buktinya sampai sekarang belum ada yang bisa melakukan itu. Nah, mungkin pengen nanya nih ke Eko. Kalau sebagai seorang praktisi gulat juga ya, yang sama dengan barangkali lebih kurang sama dengan Islam Makhachev. Gimana sih caranya ngalahin si Islam Makhachev ini, kalau misalnya Eko punya pendapat gitu ya, punya tips gimana cara ngalahin seorang yang ahli gulat seperti ini? Kalau saya ya, kalau untuk mengalahkan yang ahli gulat, apalagi di ground game-nya bagus, itu agak susah. Kalau orang di striking itu 50-50. Tapi kalau orang larinya ke bawah, ground game-nya agak susah. Apalagi seperti Islam Makhachev kan, tim Khabib. Contohnya Khabib kan dia bermain di ground game juga kebanyakan. Orang habisnya di ground game. Kalau babak pertama kita bisa, misalnya orang kuat di striking dan ground game. Kita babak pertama kita main di striking sebentar, dan babak kedua kita bawa ke ground game gitu. Itu bakalan habis. Jadi agak susah sih kalau, ya betul kata Mas, harus kena pukul KO. Harus goyang. Kalau dia tidak goyang, dia akan masih kuat di ground game-nya gitu. Iya. Ya tanda-tanda Eko kayak Islam sih kayak begitu tuh. Udah belum ada yang bisa mecahin nih teka-tekinya nih. Orang satu ronde. Iya. Ya gitu Warul, kalau dari saya cukup. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.